Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Oke, kali ini kita sedang apa ini? Kali ini sedang ikut pelatihan oleh Damkar bersama teman-teman relawan seperti tahun-tahun kemarin, tapi kali ini kita akan buat kontennya edukasi untuk kalian semua. Semoga kalian suka dengan tontonan ini, semoga ini bisa menjadi istilahnya referensi untuk kalian ketika terjadi kebakaran. Mungkin sudah familiar ya dengan kondisi seperti ini, dengan pelatihan seperti ini, tapi untuk kondisi nyata atau real time-nya itu mungkin bakalan lebih panik daripada yang sekarang terjadi. Jadi kalau ini kan cuma simulasi, jadi rasa paniknya itu kurang. Kalau semisal terjadi kebakaran, rasa paniknya itu pasti ada dan lebih banyak lagi rasa paniknya daripada ketenangan saat waktu diadakan pelatihan seperti ini. Beberapa alat yang disediakan Damkar untuk pelatihan. Salah satu alat untuk memadamkan api, terutama untuk bagian gas atau panci atau yang memiliki wadah seperti itu adalah kain basah. Dan salah satu SOP-nya adalah bagian tangan ini dililitkan ke kain basah biar apa? Biar tangan ini tidak melepuh terkena api ya. Semisal kita akan menyapukan itu, ya seperti itu. Tangan kita akan terlindungi, bukan dari luar gini, tapi harus diselimuti oleh kain basah juga untuk bagian jari-jari tangan kita. Untuk memastikan api bisa padam sepenuhnya, kita membiarkan beberapa saat. Nah, ini adalah salah satu metode memutus aliran oksigen sehingga api tidak bisa menyala. Jadi api itu menyala karena 3 faktor atau ada segitiga api. Yang pertama karena oksigen, yang kedua karena panas, yang ketiga karena bahan bakar. Nah, salah satu cara untuk memadamkannya adalah seperti itu, memutus aliran oksigen yang membuat api menyala. Kali ini kita menyaksikan cara yang salah. Kalau tadi kita yang benar kan? Tuh, bukan seperti itu ya. Lagi-lagi lihat bagian lengannya atau bagian jarinya dilindungi dan tutup perlahan. Pastikan dulu api sudah padam, nanti baru dibuka. Nah, ini salah satu yang salah juga. Jadi kalau semisal ragu-ragu, jangan terlalu lama dekat api ya, karena apinya nanti akan mendekat ke bagian handuk basahnya. Hindari lidah api juga. Jadi kita harus dari belakang lidah api langsung ditutupkan seperti itu. Ini untuk prakteknya ya. Semakin besar apinya. Nah, itu. Cara pegangnya pun juga beda. Diangkat naik, baru di diangkat gini, pegang pakai jempol, baru dibalikkan gini. Ya, seperti itu. Nah, untuk jalan pun juga nggak di depannya, tapi ditaruh samping ya. Lihat lidah api di mana, baru. Kalau lidah apinya ke sana dari sini ya. Kalau lidah apinya ke sini dari sini.
Ya, seperti itu. Nah, untuk membukanya juga tangan masih dilindungi juga, masih sikap yang sama seperti sebelum menggunakan handuk basahnya. Nah, ini melihat lidah apinya dulu. Jadi kita mau baru, oke, seperti itu. Jadi walaupun kelihatan memutar atau menunggu, kita menunggu lidah apinya dulu baru mengarah kemana, baru kita menyapukan handuk basahnya ke atas kobaran api ya. Oke, kali ini kita akan melihat gimana caranya menggunakan apar, dan ada step-stepnya ya sebelum menggunakan apar itu. Nanti kita akan jelaskan. Cara membawanya bisa dijinjing, tapi jangan bagian nojol atas ya, karena nojol atas itu untuk menekan, untuk bagian atas dipanggul di atas gitu, dan ada dibopong seperti bayi. Yang paling aman adalah dibopong sama dipanggul di atas gitu, karena kalau di jinjing pakai tangan itu takutnya kena lutut atau kena bagian yang lain waktu kita jalan ya. Karena kan kepanikan kan juga masih. Oh, jangan dinyalakan dulu, bentar. Karena waktu panik ketika kita membawa seperti itu dengan dijinjing, takutnya terkena barang-barang di sekitar ataupun tubuh kita sendiri ya. Jadi ya. Ini step pertama. Ada 3 step atau 3 langkah kunci utama lakukan tes pressure tekanan ya. Apanya keluar, polanya keluar. Nomor 2 tarik apa yang bareng. Kemudian masuk gerbang, ingat pegang ujung nosoknya. Tangan kanan siap-siap untuk melakukan penekanan keluar ya. Cara amannya ya 2 atau 3 meter lah ya. Ingat arahnya juga, tekan dari titik terluar. Oke, praktek pertama coba langsung ya. Oke, 3 step utama itu adalah memegang aparnya. Step kedua adalah dicabut pin pengamannya. Yang ketiga mengetes dari tekanan aparnya itu sendiri. Pegang bagian aparnya, tarik pin, nah itu tarik pin pengaman, pegang nozzle untuk semprot. Ya, jadi untuk tes tekanan itu harusnya cuman ditekan 1 tek gitu. Tadi ketekan terlalu banyak ya. SOP utama tetap ya sama. Nah, hanya itu aja. Tekan 1 kali gitu aja untuk tes dari tekanan aparnya. Lalu sapukan. Ya, seperti itu. Cukup besar, panas juga. Anginnya juga nah, untuk sebelum melakukan itu kita harus tahu lidah apinya di mana. Jadi tidak asal ya habis, harus pakai handuk basah untuk memadamkan apinya.
Lihat-lihat HP-nya di mana, baru tutupkan. Kita akan tanya dengan salah satu damkar yang jadi relawan ini. Pak Heri, tak masuk ke kontenku, bentar tak tanya-tanya dulu. Siap. Untuk mengundang damkar melakukan pelatihan syaratnya apa aja, Pak? Cuma surat pengajuan aja dan gratis tidak pungut biaya. Oh, gratis tidak dipungut biaya nggih? Iya, betul sekali. Surat pengajuan sama Cuma surat pengajuan aja. surat pengajuan aja. Iya, betul. Diantar ke kantor damkar langsung ya. Kantor damkar. Oke, seperti itu. Makasih ya Pak Heri. Sekali. Sangat mudah sekali untuk mengundang damkar melakukan pelatihan seperti ini. Jadi cuman surat aja dan gratis tidak dipungut biaya. Siapa yang tertarik? Lakukan aja ya. Nah, untuk kali ini prakteknya itu tabung gas yang terbakar ya. Yang pertama, jangan ditendang, jangan digulingkan, jangan panik. Kalau ini di dalam ruangan, di dalam tolongan, Tetap menggunakan handuk basah ya, karena yang nah, kalau berada di dalam ruangan, kita lindungi tangan kita dengan handuk basah untuk menarik gas LPG yang ada di dalam ruangan itu. Caranya hampir sama untuk memadamkan kobaran api dari gas LPG itu, menggunakan handuk basah. Kenapa handuk basah? Ya karena salah satu alat yang mudah kita gunakan atau mudah kita cari di rumah kita ya. Jadi nggak perlu apar atau yang lainnya gitu. Waktu menarik tabung gas itu juga untuk safety-nya memang harus dilindungi juga tangan kita, jadi menghindari tangan terluka ya. Diantel kayak anu. Jadi handuknya itu seperti dililitkan ke tabung gas ke seluruh badan. Sistemnya hampir sama, mengurangi oksigen yang ada di sekitar yang bisa menyulut api gitu. Oke, cukup sekian untuk pelatihan dari pihak damkar untuk hari ini. Besok kita lanjut lagi untuk dari BPBD, mungkin dari pihak PMI besok akan hadir, karena tadi materinya itu tentang PMI, tentang balut-membalut yang dulu pernah aku upload dan kalian juga suka mungkin. Penyelamatan pertama saat terjadi kecelakaan atau yang lainnya. Balut-membalut lah intinya. Oke, terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.